Nona, di tengah malam. Anda mau biarkan orang tidur atau tidak? Apa yang telah saya lakukan? Ya Tuhan, sangat mudah. Apa yang Anda tunggu? Sebelum Anda ketahuan, cepat dan lari. Kakak. Apakah Anda akan pergi begitu saja? Itu. Aku. Siapa nama Anda? Mengingat hubungan kita. Mulai sekarang, jangan bertemu lagi, baiklah. Siapa yang bilang tadi malam? Hari ini, Anda masih ingin membalas saya. Membayar kembali. Ya, sudah waktunya untuk membayar kembali. Apakah sebanyak ini cukup? Anda menganggap saya apa? Baiklah, saya mengerti. Tidak cukup, tapi di dompet saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Beritahu saya nomor kartu Anda. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan transfer sebanyak itu kepada Anda. Kakak ini cukup menarik. Anda cukup murah hati, bukan? Tidak ada pilihan. Salah menilai seorang teman. Setiap orang punya waktu ketika mereka salah menilai seorang teman. Cukup bicara. Berapa banyak yang Anda inginkan? Anda cepat. Kakak. Apa yang saya inginkan mungkin agak banyak. Saya hanya takut Anda tidak mampu. Yunsi, beberapa kali. Kakak, mengapa Anda masih? Apakah hati Anda berdebar? Kakak. Apa maksud Anda? Aku. Itu. Selalu terlambat. Tuan Muda Meng, Lulin. siapa dia? Lulin. Anda datang tepat pada waktunya. Tuan Muda Meng, siapa sebenarnya dia? Anda terlalu ikut campur. Anda adalah Tuan Muda Grup Chojen. Ketua menginstruksikan saya untuk menjaga Anda dengan baik. Bagaimana Anda bisa sembarangan? Baiklah, baiklah. Anda mengatakan itu setiap kali. Saya hanya penasaran. Saat pertama Anda ambil alih bisnis keluarga, bukankah itu untuk menghindari pernikahan? Saya kira Anda tidak menyukai wanita. Sungguh Lukon. Apakah Anda pikir saya menyukai pria? Apakah Anda menyukai saudari itu? Kakak. Jangan khawatir. Anda tidak perlu bertanggung jawab. Katakan sesuatu. Untuk rapat pagi ini, mari kita tukar peran. Anda jadi Tuan Muda Meng, dan saya akan menjadi asisten Anda. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Proyek dengan grup Shansing. Meng Happy. Mereka cuma mau kerjasama dengan Yunsi. Yunsi ini. Apa yang dia miliki, yang membuatnya menonjol? Saya hanya tidak ingin terlalu cepat mengungkapkan identitas saya. Dan juga untuk melihat. Yunsi, yang ayah saya sebutkan ini. Seberapa cerdik dia sebenarnya? Grup Shansing. Nama saya Yunsi.
Saya dari grup Kensing, kepala grup bisnis 1. Kinerja saya nomor 1 setiap tahun. Saya menikmati pujian, tetapi juga menghadapi kecemburuan. Selalu ada orang yang mencoba menjebak saya, dan mau lihat saya malu sendiri. Seperti orang ini di sini. Jiang Xiaoye. Sepertinya Lu Bufan berhasil. Yunxi, hari kiamatmu telah tiba. Tapi di mata saya, dia paling-paling hanya badut belaka. Kau terlihat baik. Tadi malam, apakah sesuatu yang baik terjadi? Ya. Ada apa? Apakah Anda cemburu? Ingatkan dia sesuatu. Pepatah Tiongkok kuno bilang, kebahagiaan yang ekstrem melahirkan kesedihan. Ada juga pepatah Tiongkok kuno, yang berbuat jahat banyak akan binasa. Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana rasanya jatuh dari awan ke dasar lembah suatu hari? Setidaknya dengan Anda sebagai bantalan, seharusnya tidak terlalu sakit. Aku pikir kau adalah seseorang yang takkan menangis sebelum lihat peti mati. Mengapa Anda baru tiba sekarang? Cepat, duduklah. Saya melihat hantu. Mengapa dia ada di sini? Kakak. Sepertinya takdir kita cukup dalam. Semuanya. Ini adalah klan utama yang telah lama kita tunggu. Tuan muda dari grup Chouchen, Mengqingyang, Presiden Muda Meng. Halo semuanya. Saya asisten Presiden Muda Meng. Saya Lulin. Zhao Xiuyun. Presiden Muda Meng. Dan ini adalah dari perusahaan kami, Kepala Grup Bisnis 1, Yunxi. Dia sebenarnya Yunxi. Sungguh kebetulan. Presiden Muda Meng. Kalian berdua saling kenal. Tidak, kami tidak kenal. Mari langsung ke intinya. Kami datang khusus untuk Yunxi. Dimengerti. Presiden Show, tujuan kami kali ini adalah untuk bekerja sama dengan Yunxi. Jadi, kami tidak akan bertel-tel selama pengawas Yale tidak keberatan. Kontrak ini bisa ditandatangani sekarang. Ini tidak adil. Setelah sekian lama, kita hanya di sini untuk melengkapi jumlah. Presiden Zhao, grup kami yang lain, tak punya kesempatan bersaing adil. Tidak ada. Ini tidak pantas, bukan? Apa yang tidak pantas tentang itu? Untuk apa kau, seorang asisten, ikut campur? Saya mewakili pihak A. Ada apa? Bagaimana saya harus memanggil orang ini? Namaku Jiang Xiaoyi, dari Departemen Bisnis Kensing, pengawas grup 2. Pengawas Jian. Saya benar-benar minta maaf. Kontrak ini, kami hanya sepakat dengan pengawas Yon. Itu karena kau belum tahu. Kinerjanya, semuanya berasal dari tidur untuk mendapatkannya. Jiang Xiaoye, Anda seharusnya tidak berbicara sembarangan. Apa? Apakah kau takut aku akan membongkar skandalmu? Apakah Anda mengancam saya? Sadarilah, kapan Anda pernah mengalahkan saya? Kaulah yang tidak punya akal. Saya pikir kalian berdua tidak punya akal sehat. Ini adalah ruang rapat. Jika ada yang ingin Anda katakan, bicarakan di luar. Tidak. Aku bersikeras mengatakannya di sini. Yunxi, setiap hari kau bertingkah seperti berkuasa dan sombong. Tetapi kau tidak lebih dari seorang wanita yang menjual dirimu untuk mendapatkan sumber daya. Itu juga kemampuan saya. Setidaknya saya masih punya penampilan. Apa yang Anda punya? Anda. Saya memperingatkan Anda, jika Anda mengakhiri sekarang kerjasama Anda dengan Presiden Muda Meng, saya mungkin akan mempertimbangkan membiarkan Anda lolos. Jika tidak, jangan salahkan saya jika membuat Anda mempermalukan diri sendiri di depan umum dan kehilangan muka sepenuhnya. Hati-hati! Atau Anda akan mengangkat batu, memukul kakiku. Sudah sekarat masih berani membentak. Pengawas Jian. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana pengawas Yunxi kehilangan muka. Tolong cepat beritahu kami. Presiden Muda Meng, saya lihat Anda mulai sedikit tidak sabar. Bagaimana kalau kita kembali? Tidak perlu. Ikuti saja arahan saya. Pengawas Jian.
Jika apa yang Anda katakan benar, kami akan mempertimbangkan mengubah mitra kerjasama kami. Presiden Muda Meng, jangan khawatir. Saya tidak seburuk itu. Bagaimanapun juga, semua orang masih berada di perusahaan yang sama. Berhentilah bersikap menjijikan di sini. Apapun yang Anda punya, lepaskan saja. Anda memaksa saya. Rekan-rekan sekalian, tim kita sekali lagi telah mencapai peringkat pertama tahun ini. Malam ini, saya yang traktir. Mari kita minum sampai tumbang. Lu Bufan, si bodoh itu, apa sebenarnya yang dia lakukan? Yunsi, apakah itu perbuatan Anda? Ini disebut ada dewa tiga kaki di atas kepala Anda. Bahkan surga tidak tahan. Anda tidak mungkin terpikat oleh ketampanan saya, bukan? Anggur yang Anda berikan tadi malam, sudah saya simpan dengan hati-hati. Apa yang Anda inginkan? Sayangnya, sidik jari pada gelas anggur terlihat jelas. Saya harus melindunginya dengan baik, karena itu adalah bukti fisik. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya akan mengikuti instruksi Anda. Direktur Jiang, apakah ada hal lain? Saya mohon Anda, biarkan saya kehilangan muka sepenuhnya. Saya awalnya tidak ingin berdebat dengan Anda, tapi saya sungguh terlalu penasaran. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan untuk menjebak saya? Jangan bicara hal-hal manis seperti itu lagi, untuk meninggikan diri Anda. Jiang Xiaoye, bukankah saya sudah baik kepada Anda? Mengapa Anda begitu tidak tahu berterima kasih? Anda memberikan hal-hal yang tidak Anda inginkan kepada orang lain, dan masih berharap saya berterima kasih. Lagi pula, saya sama sekali tidak percaya bahwa bisnis Anda begitu bersih. Saya hanya belum menemukan buktinya. Jiang Xiaoyi, tidakkah Anda cukup malu? Presiden Jiang, bukankah begitu? Cepat minta maaf kepada Yunsi. Minta maaf. Atas dasar apa? Saya awalnya punya buktinya. Dia bermain kotor di belakang saya. Dia menukar video saya. Dia tidak tahu malu dan tercela. Dia seharusnya meminta maaf kepada saya. Jiang Xiaoyi, Anda telah sangat mengecewakan saya. Saya tahu. Yunsi adalah sumber uang perusahaan. Jadi, tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan jika dia tidak punya prinsip dan moralnya rusak, tak seorang pun akan menjelek-jelekannya. Baiklah, silakan saja menjilatnya. Saya, Jiang Xiaoyi, tidak akan melayani Anda. Saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai sekarang, Jiang Xiaoyi tidak lagi pengawas grup 2. Anda pikir Anda sudah menang? Tunggu saja, saya akan membuat Anda merasakan perasaan kehilangan segalanya. Saya akan membuat Anda menyesali hari ini, semua yang telah Anda lakukan kepada saya. Terkadang, saya benar-benar mengasihani Anda. Berhentilah berpura-pura mulia di sana. Bicara. Baiklah, Presiden Show. Selanjutnya, mari kita diskusikan kerjasama. Hal-hal spesifik. Presiden Muda Meng. Tunggu. Tuan Meng, saya menolak tawaran kerjasama ini. Yunsi. Pengawas Yunsi. Sok tak tertarik, padahal ingin menarik. Mengapa saya tidak pernah bisa menguasainya? Jiang Xiaoyi. Jika Anda tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira Anda bisu. Yunsi. Perusahaan seperti kami bermimpi memasok kacau jam. Klin berkualitas tinggi seperti mereka sulit ditemukan, bahkan dengan lentera. Saya tahu semua ini. Lalu apa maksud Anda? Tuan Meng, semua tim bisnis di grup Hensing kami, semua tim bisnisnya luar biasa. Bukan hanya tim saya, Yunsi. Saya sarankan Anda mendistribusikan bisnis ini ke tim lain untuk dikerjakan bersama. Yunsi benar. Tim ketiga kami sepenuhnya mampu. Tepat sekali, tepat sekali. Tim keempat kami juga tidak ada masalah. Saya juga pikir tidak apa-apa. Setujui persyaratannya. Produk jadi kami diekspor ke luar negeri. Kami ketat soal pasokan bahan baku. Kontrak ini, saya hanya akan menekan dengan Anda, Yunsi. Asisten ini sengaja membuat masalah bagi saya. Mungkinkah karena tadi malam dia marah karena malu? Mengapa Anda sengaja membantah saya? Yunsi akan marah seperti ini. Ketua hanya mau tanda tangan dengan Yunsi. Anda mengatakan ini kepada saya. Jenderal di luar kota bisa mengabaikan perintah raja. Apakah Anda tidak mengerti? Bolehkah saya bertanya, kalian berdua,
Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Tentu saja, Tuan Meng yang bertanggung jawab. Lalu, mengapa Anda ikut campur? Aku, apakah saya? Begini, Tuan Meng baru saja kembali ke negara ini, dan tidak terlalu familiar dengan bisnis domestik. Jadi dia sering meminta saran dari saya. Anda punya terlalu banyak pendapat. Cukup, saya akan mengatakannya lagi. Saya hanya mau bekerja sama dengan Yunsi. Kalau begitu lupakan saja, saya punya hak untuk tidak menandatangani. Yunsi, Yunsi, tidak perlu, demi kita, melepaskan yang sebaik itu. Mitra, benar, kami tidak akan memperebutkan ini. Terima kasih, pengawas Yon, atas pertimbangan Anda. Baik, jika Anda tidak mau menandatangani, jangan. Ayo pergi, Tuan Meng. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Tuan Meng, dimanipulasi oleh seorang asisten. Sepertinya grup Cao Cheng. Masa depannya mengkhawatirkan. Clean seperti Anda. Kami tidak tertarik pada. Yunsi, itu sudah keterlaluan. Tuan Xiao, kalau berani, pecat saja saya. Anda, Baiklah, semuanya tenang. Sama seperti yang pengawas Yunsi sarankan barusan. Segera tanda tangani kontrak. Saya mengatakan ini atas nama Tuan Meng. Benar, Tuan Meng. benar. Jadi asisten itu membantu saya. Saya telah salah paham padanya. Sepertinya adik laki-laki ini bisa layak dikembangkan. Apa yang kami lakukan adalah ekspor produk segar kelas atas, pergudangan, dan logistik. Tidak peduli di tautan mana. Jika masalah muncul, itu adalah masalah besar. Bukankah apa yang Anda lakukan terlalu gegabah? Tapi jika saya tidak setuju, dia tidak akan menandatangani kontrak. Ini adalah masalah prinsip. Anda terlalu mudah dikendalikan orang lain. Xiao Cheng akan Anda kelola seperti apa? Itu terlalu serius. Apakah Anda tertarik padanya? Ini sebenarnya pertama kalinya. Anda sangat menyukainya. Bahwa hari ini sangat panas. Apa kamu mau air es? Aku akan mengambilkanmu sebotol. Presiden Mang. Mengenai beberapa detail kontrak, saya ingin memeriksanya kembali dengan Anda. Tidak perlu terburu-buru untuk itu. Saya harus memberitahu Anda sesuatu. Mulai sekarang, tolong lebih sopan kepada asisten saya. Bolehkah saya bertanya mengapa? Bahkan saya memanjakan dan menyayanginya. Anda siapa baginya? Itu. Saya tidak begitu mengerti. Kami berdua adalah. Apakah Anda mengerti? Tidur macam apa yang saya dapatkan tadi malam? Pertama kalinya saya. Yunsi, oh Yunsi. Dosa apa yang telah Anda perbuat? Rantai dingin minimum. Berat kemasan penyimpanan. Tidak boleh kurang dari 5 kg. Program logistik gudang rantai dingin. Apakah ini masuk akal? Presiden Mang. Kedua orang ini benar-benar tidak menghindari apapun sama sekali. Bahkan saya memanjakan dan menyayanginya. Anda siapa baginya? Tidak heran kedua orang ini selalu begitu mesra. Setiap hari kamu hanya berusaha menghiburku. Nona Yunsi, jika Anda ingin menikahi asisten saya dan memiliki anak, tidak hanya saya tidak keberatan. Saya bahkan sangat mendukung kalian berdua. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga mereka dan harus memikul tugas melanjutkan garis keturunan keluarga. Dan bagi saya adalah sahabat terbaiknya. Dalam hidup ini, saya harus membantunya mewujudkan keinginan ini. Kenapa Anda cerita semua ini ke saya? Karena Anda cantik dan cerdas. Anda sangat memenuhi standarnya. Saya juga sangat puas dengan Anda. Bagaimana kalian berdua bisa begitu percaya diri? Karena saya bisa memberi Anda banyak uang. Bahkan jika Anda memberi saya seluruh grup Cao Cheng, saya tidak akan peduli. Jangan bicara terlalu cepat. Tapi ada satu hal. Tolong jangan membongkar rahasianya. Bagaimanapun, pria perlu menjaga harga diri. Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman? Kecemburuan macam apa yang saya rasakan? Menjengkelkan.
Kau belum pernah lihat laki-laki. Anda tidak berguna. Usir dia untuk saya. Manajer, ada apa dengan Anda? Mau saya antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Anda pergi dan sibuklah. Ada apa dengannya 2 hari terakhir ini? Aku selalu merasa dia bertingkah aneh. Saya tidak tahu. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Bagaimana mungkin dia memberitahu Anda? Jangan hentikan aku. Aku selalu merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Di mana dia? Presiden muda Meng, mari kita bertarung. Jika Anda terus muncul sebagai asisten biasa, Anda pasti tidak akan memenangkan hatinya. Kenapa? Sepertinya dia sudah tidak muda lagi. Pada usia ini, seorang wanita yang belum menikah, itu karena standarnya tinggi, keluarga, latar belakang, karir, koneksi. Ini semua adalah hal-hal yang mereka pilih-pilih. Anda hanya seorang asisten kecil. Keunggulan kompetitif apa yang Anda miliki? Tapi adikmu di sini masih muda dan tampan juga. Sudahlah, tidakkah Anda menyadari dia sudah mulai tidak menyukai Anda? Aku memperingatkanmu. Berhenti membuatku putus asa. Yunsi, oh Yunsi, lihat betapa tidak bergunanya Anda. Jadi bagaimana jika Anda tidur dengan seorang pria? Anda, anggap saja, Anda digigit anjing. Sudah sangat larut. Siapa itu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Kakak. Aku rasa seseorang membiusku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Baiklah, cukup. Berhenti berpura-pura. Kembali. Kakak. Kakakku sayang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bisakah kamu menyelamatkanku? Cukup dari Anda. Jika Anda terus begini, saya akan memanggil polisi. Kenapa tidak apa-apa saat kamu mabuk? Tapi tidak apa-apa saat aku mabuk. Kalau begitu, malam itu, Anda juga bisa menolak saya. Tidak. Kamu harus mengembalikannya. Narrated by M Media. Hei, asisten kecil. Asisten kecil. Dasar bocah nakal. Tak akan pernah aku mengandung anakmu. Saya tidak akan membiarkan Anda menang. Presiden muda Meng, ayo pergi. Mari kita periksa penyimpanan rantai dingin bersama. Ayo pergi. Harry, kakak. Apa kamu mencoba meninggalkanku lagi? Presiden muda Meng, bagaimanapun juga, seorang asisten harus bertindak seperti asisten kan. Apakah Anda tidak terlalu ikut campur? Benar, Presiden muda Meng. Mengenai inspeksi penyimpanan, kamu tidak perlu repot-repot dengan itu. Aku akan melakukan perjalanan itu untukmu. Baiklah, saya akan mengikuti saran Anda. Harry, kakak. Tidak menyangkakan. Jangan kira kamu bisa melepaskanku. Kedua orang ini benar-benar terlalu tidak tahu malu. Penyimpanan dingin kami, kapasitas penuh, bisa mencapai 500.000 ton. Penyimpanan dingin sekaliber ini, di seluruh negeri, Anda tidak akan menemukan yang kedua. Hai kakak, apa kamu tidak punya hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Juga, jangan panggil saya kakak. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Hai kakak, apa kamu belum pernah mendengar? Sehari sebagai suami istri, 100 hari kebaikan. Bisakah Anda berhenti membahasnya? Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Itu adalah kecelakaan. Baiklah. Ini semua salah saya. Saya mohon Anda, bisakah Anda melupakannya saja? Aku tidak bisa melupakannya. Itu pertama kaliku. Saya seorang wanita. Pernahkah kamu berpikir tentang betapa besarnya kerugianku?
Kenapa kamu begitu dramatis padaku? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami para pria, kenapa kami tidak rugi? Bukankah mereka semua bilang bahwa pria dan wanita itu setara? Pintunya terkunci dari luar. Jangan mengelak. Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa kamu yang melakukannya? Kamu mengalihkan pembicaraan lagi. Tolong pahami ini baik-baik. Ini adalah gudang pendingin. Orang bisa mati di sini. Apa seserius itu? Kamu tidak melakukan ini untuk mencari momen berdua denganku. Dan menyuruh seseorang dari luar mengunci gudang pendingin kan? Aku juga mau menanyakan itu padamu. Kenapa kamu menghindariku akhir-akhir ini? Apa salahku sampai menyinggungmu? Baiklah. Aku mengakuinya. Aku hanya menyukaimu. Tapi, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita. Bagaimanapun, hanya saja, aku tidak bisa menjelaskannya. Seperti, Hai kakak. Apa yang kuinginkan mungkin terlalu banyak. Aku hanya takut kamu tidak bisa memberikannya. apa yang kamu inginkan? Memang agak berlebihan. Bagaimanapun juga, kita harus keluar dulu. Jangan menakutiku. Gudang pendingin ini hanya terbuka sekali sehari. Jika kita tidak bisa keluar, kita hanya akan menjadi patung es. Berubah menjadi patung es. Itu tidak terdengar buruk. Kita berdua memeluk erat dan membeku jadi es. Bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Sebuah kisah cinta romantis dan tragis. Dia sama sekali tidak khawatir. Sepertinya masalah ini, 9 dari 10, adalah perbuatannya. Lulin, tak semua hal bisa kuucapkan langsung. Beberapa orang mudah dibodohi, beberapa orang tidak. Kamu sedang mengatakan apa? Pikirkanlah, aku sudah makan lebih banyak garam darimu. Kamu sudah makan terlalu banyak. Jika kamu menipuku, apa masih ada keadilan yang tersisa? Kamu, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Masih berpura-pura bodoh. Kenapa kamu tidak cemas sekarang? Pintu ini, apa kamu menyuruh seseorang menguncinya? Apa kamu sakit? Aku tahu itu. Apa aku tidak cukup tampan? Tidak cukup muda? Tidak cukup energik? Bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku? Apa yang ingin kamu lakukan? Hai kakak. Jangan kamu lupa. Siapa yang malam itu? Siapa yang menggangguku berkali-kali? Aku sudah bilang jangan sebutkan itu. Aku tahu, kakak, kamu hanya mengkhawatirkanku, karena aku lebih muda darimu. Takut aku tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Hai kakak, aku bersumpah, aku benar-benar berbeda dari anak laki-laki muda lainnya. Tidak, bagaimana percakapan ini sampai ke sini? Baru saja. Apa yang terjadi? Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa dia sudah mengetahuinya? Kamu berdiri di sana, jangan bergerak. Tadi baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang jangan mendekat. Hai kakak, jantungmu berdetak tadi, lebih cepat dari jantungku. Apa maksudnya itu? Itu tadi. Aku kedinginan. Gemetar seluruh tubuh. Aku minta maaf, aku terlalu ceroboh. Harusnya kutaruh padamu lebih cepat. Aku tidak mau. Kamu tetap. Jauhi aku. Ini aku peduli padamu. Kakak, kenapa kamu begitu pelin-pelan? Tidak setia. Ya, aku tidak setia. Aku cacat di mana-mana. Jadi, kamu jauhi aku. Jangan biarkan aku menularimu. Aku tidak buta. Kamu jelas-jelas terpikat. Kamu hanya tidak berani mengakuinya sendiri. Berhenti. Jangan begitu. Aku tidak mau mendengarnya. Kamu pakai bajumu dulu. Aku tidak akan memakainya. Aku memberitahumu, jika aku mati kedinginan, dan kamu tidak akan pernah bisa melihatku lagi, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Tidak, kenapa kamu begitu narsis? Aku sudah dikejar-kejar orang sejak kecil. Tidak ada pilihan. Aku memang sepercaya diri itu. Aku sedang tidak mood sekarang untuk membicarakan ini denganmu. Kamu jauhi aku. Baiklah, hai kakak. Mengesampingkan semua itu. Aku, perwakilan grup Chao Chen, dikunci di ruang pendingin olehmu, dan akan mati kedinginan. Aku minta maaf. Apa itu cukup? Apakah maaf saja cukup? Jika aku sakit parah karena kedinginan, bagaimana Chensingmu menjelaskan diri? Kamu, apa yang kamu inginkan? Kakak, aku sangat kedinginan.
Presiden Show. Presiden muda Meng. Ada apa Anda di sini? Asisten saya dan pengawas Yunsi Anda pergi memeriksa gudang pendingin Chensing Anda pagi ini. Sudah jam segini, tapi mereka belum kembali. Tidak mungkin. Apakah Anda menelepon mereka? Ya, tapi tidak ada yang menjawab. Jangan khawatir. Saya akan hubungi gudang pendingin. Halo, Direktur Wan. Apakah Yunsi bersama Anda? Yunsi? Tidak, dia tidak ada. Tidak mungkin. Dia datang pagi ini bersama asisten Presiden muda Meng untuk berkeliling gudang pendingin. Mereka belum kembali. Presiden Show. Saya belum menerima catatan masuk di sini. Saya akan pergi memeriksa. Baiklah, cepatlah. Ayo, Presiden muda Meng. Tidak, kita masih perlu pergi dan melihat sendiri. Presiden muda Meng, bukan berarti saya menggurui Anda, tapi tidakkah Anda menyadari asisten kecil Anda itu sangat tertarik pada Yunsi kami? Anda harus memberi mereka waktu berdua. Presiden Show, saya benar-benar belum menemukan catatan masuk untuk Yunsi di sini. Kakak. Apakah menurutmu kita benar-benar tidak akan mati kedinginan di sini? The film was translated Sekarang, and narrated by M Apa kamu Media. masih menganggapnya romantis? Romantis. Kita tak memilih lahir di waktu yang sama. Tak lahir bersama, tapi ingin mati bersama. Aku benar-benar bingung. Sudah sampai titik ini. Dan kamu, bagaimana kamu masih bisa begitu optimis? Sejak aku kecil, keberuntunganku selalu luar biasa. Aku percaya. Kita pasti akan baik-baik saja. Baiklah. Berhenti bicara. Kita masih bisa menghemat panas. Tidak. Kita harus bicara. Kita perlu mengalihkan perhatian. Kan? Kakak. Kamu bilang manajemen Chensing sangat ilmiah. Tidak pernah ada kecelakaan seperti ini. Jadi, bisakah aku berasumsi? Kali ini itu buatan manusia. Aku sebenarnya tidak pernah memikirkannya seperti itu. Dan kemungkinan besar ditujukan padamu, kakak. Kakak, kamu sangat luar biasa. Dan kamu pasti akan menarik kecemburuan. Di tempat sedingin ini, itu masih tidak bisa membekukan kata-kata manismu. Aku curiga. Ini dilakukan oleh Jiang Xiaoye. Tidak mungkin. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang. Dia tidak akan melakukan itu. Kakak, jangan lupa. Dia yang membiusmu sebelumnya. Anak nakal ini, pintar, berhati-hatian, dan pengertian. Jika bukan karena itu, Maman cukup menggemaskan. Sayang sekali. Kakak. Kamu membiku kaku. Katakan sesuatu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Biar aku katakan ini di awal. Bagaimanapun juga, kita semua akan mati di sini. Aku bertanya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Juga, tidak peduli apa yang aku tanyakan. Kamu, jangan malu. Baiklah. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Aku hanya ingin tahu. Kamu dan Presiden Meng. Kakak. Cepatlah bertanya. Aku hanya ingin tahu. Kamu dan Presiden Meng. Pura menjadi presiden. Apakah ini menyenangkan? Nona saya yang terhormat, saya melakukan semua ini untuk Anda. Jika saya tidak melakukan ini, Presiden Meng Muda sudah lama akan direbut oleh wanita itu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Aku akan membalas Anda. Ini bukan kerja keras. Ini hanya takdir saya untuk melayani orang lain. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Rahasiakan. Jika wanita itu mengetahui bahwa Presiden Meng Muda bukan miliknya, dia pasti akan merebutnya darimu. Dan sejauh yang saya tahu, Anda tidak bisa menang melawannya. Aku. Bagaimanapun, selama saya di sini, tidak mungkin saya akan membiarkan dia berhasil. Di mana orang-orangnya? Manajer Yun,
Ini adalah catatan masuk untuk Chansing kami. 12 unit gudang pendingin. Terima kasih. Milik saya memang tidak ada di sini. Tapi saya jelas-jelas sudah mengisinya. Ratu, pasti seseorang yang ingin mencelakai Anda, yang sengaja merusak antri Anda. Tapi di sini, mereka punya petugas 24 jam sehari. Manajer Yun, Anda salahkan kami atas kelalaian tugas. Bukankah begitu? Saat saya mendaftar, Anda ada di sana. Manajer Yun, kami semua mengikuti prosedur. Anda tidak bisa. Baiklah, Ratu. Tanya seperti ini tidak akan memberimu jawaban. Jangan khawatir. Serahkan ini pada saya. Presiden Xiao, apa yang terjadi di sini? Seseorang melaporkan Anda atas pemalsuan data keuangan. Mereka dari Biro Audit. Bagaimana mungkin saya memasukkan data? Buktinya sudah konklusif. Ini adalah laporan atas nama asli. Presiden Xiao, selama bertahun-tahun, Anda tahu karakter saya. Jangan bicara lagi. Anda, pulang dan istirahatlah selama seminggu dulu. Benar. Jangan tinggalkan Jianchen. Tunggu untuk dipanggil kapan saja. Presiden Xiao, besok, pengiriman barang pertama untuk Chou Cheng akan tiba. Anda menyuruh saya pulang sekarang. Mengenai masalah besok, saya punya pengaturan sendiri. Yunsi, apakah hal baik terjadi lagi padamu? Jiang Xiaoye, apakah Anda di balik ini? Anda sendiri sangat serakah, dan masalah yang Anda timbulkan sendiri. Namun Anda masih menyalahkan orang lain. Baiklah, setelah cukup bukti terkumpul, Anda akan menjadi yang pertama saya tangani. Presiden Zhang. Ini adalah kelompok perwakilan penjualan. Petisi bersama. Mereka menuntut pemecatan manajer. Manajer Yunsi menahan komisi penjualan, menawarkan rabat clean, memasukkan tunjangan perwakilan penjualan, tunjangan liburan, dan menahan tunjangan disabilitas sales. Jiang Xiaoye, seberapa besar biaya suap Anda kepada mereka? Ini adalah suara-suara rakyat. Mereka sudah lama menoleransimu. Bonus akhir tahun saya bisa mengeluarkan semuanya kepada mereka yang memiliki keluarga miskin, para tenaga penjualan. Beli tiket mudik tahun baru. Kapan saya pernah memperlakukan tenaga penjualan dengan kasar? Anda hanya suka menggunakan jenis bantuan kecil untuk menipu orang, tapi mereka tidak bodoh. Jiang Xiaoyi, apakah Anda punya bukti? Tanpa bukti, aku tak akan berani berdiri di sini dan sampaikan semua ini. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang telah saya kumpulkan. Presiden Zhang, mohon luangkan waktu Anda untuk melihat. Yunsi, saya salah menilai Anda selama ini. Anda adalah orang seperti itu. Saya benar-benar salah menilai Anda. Sepertinya saya dijebak. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Yunsi adalah orang seperti itu. Kau tahu wajahnya, tapi bukan hatinya. Siapa yang tidak punya aib? Grup Chou Cheng sama sekali tidak akan bekerja sama dengan orang dengan reputasi tercemar. Maaf, Yunsi, proyek ini akan diserahkan kepada Jiang Xiaoyi. Bicaralah, siapa yang menginstruksikan Anda untuk mencelakai Yunsi kami? Apa yang Anda lakukan itu ilegal. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Saya adalah hukum. Bos, dia terlalu lambat. Ambil bangku harimau. Air cabai juga bisa. Dengan fisiknya yang seperti Tauji, saya takut dia tak kuat menahan. Bicaralah. Bersikaplah kooperatif. Jangan paksa saya marah. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenapa kamu sok kuat? Kami adalah penculik. Apa kamu memanfaatkan kelonggaran kami? Percaya atau tidak? Saya akan memotongmu sekarang juga. Bos, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Orang yang tangannya saya potong. Oleskan obat. Asal jangan membunuh siapapun. Baik. Tunggu. Saya akan bicara. Itu Jiang Xiaoyi. Rekamannya baik-baik saja kan? Tidak masalah. Kamu benar-benar merekamnya. Palsu. Kamu menipuku.
teman saya. Kita adalah patuh hukum. Warga negara sosialis yang baik. Tidak terduga, setelah setia pada perusahaan. Saya akan berakhir seperti ini. Kalau begitu kamu harus benar-benar merenungkan dirimu sendiri. Saya telah merenung. Saya hanya menganggap Anda terlalu serius. Kamu masih membantah. Kau pikir perusahaan tak bisa berjalan tanpa kamu. Saya tidak berani. Aku tahu itu. Proyek yang begitu bagus. Mengajak semua orang mengerjakannya. JT ini adalah niat The sebenarnya. film was Tepat sekali. translated and Memperlakukan narrated bawahan by kami M Media. sebagai target eksploitasinya. Dia benar-benar serakah. Inilah yang mereka sebut, seekor ular yang mencoba menelan gajah. Itu Jiang Xiaoyi. Dia memberiku uang. Itulah sebabnya saya meninggalkan ruang jaga selama setengah jam. Lu Bufan, apa yang Anda lakukan di sini? Anda benar-benar memfitnah saya. Aku datang untuk menyelamatkan Anda. Ratu saya tidak mengecewakan Anda kan? Itu dia yang menjerat Anda dan anak bodoh Chao Cheng itu di ruang pendingin. Anda hampir membeku sampai mati. Terima kasih. Yunsi, Anda sebenarnya terlibat dengannya. Apa yang Anda katakan? Apa maksud Anda dia terlibat dengan saya? Ini jelas takdir kita. Ditambah, kamu adalah mak komblang kami. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Kamera Jiang Xiaoyi, Diam. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. kamu yang bikin masalah di gudang pendingin. Saya tidak. Ini hanya rekaman, bukan? Bukankah ini fitnah? Kalau begitu panggil orangnya ke sini dan hadapi mereka secara langsung. Jadi kamu tidak bisa bilang aku menyalahkanmu. Apa yang Anda, seorang asisten belaka, bicarakan? Tolong lebih sopan kepada asisten saya. Tuan Muda Meng, kamu datang tepat pada waktunya. Yunsi, kamu beritahu Tuan Muda Meng. Tuan Muda Meng, tim bisnis saya sedang dalam penyelidikan. Oleh karena itu, pekerjaan mulai sekarang akan diserahkan kepada Jiang Xiaoye. Apa? Timmu sedang diselidiki. Saya tidak keberatan, selama tidak memengaruhi kemajuan pekerjaan. Siapapun bisa bertanggung jawab. Aku tidak setuju. Ketua, tidak kolaborasi dengan yang punya catatan buruk. Setelah diselidiki, terlepas dari hasilnya, mereka harus menunggu setengah bulan kan? Kami di Chojeng tidak bisa menunggu. Jadi, Jiang Xiaoyi, kerjasama yang menyenangkan. Lulin, apa yang kamu lakukan? Yunsi dijebak, menjebakku di gudang pendingin, hampir membekukanku sampai mati. Sekarang kau suruh aku kerjasama dengannya. Kita harus utamakan gambaran besar sekarang. Ini adalah momen kritis. Jika ada yang salah, itu tidak hanya akan merusak reputasi grup Chojeng, kita juga akan menghadapi besar kompensasi pelanggaran kontrak. Jangan keras kepala. Anda pacar Tuan Muda Meng kan? Ya, saya. Jadi kenapa? Ingin menikah dengannya, punya anak darinya. Dia satu-satunya bagiku. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Haruskah saya memberitahunya? Anak ini sangat bodoh. Terlihat mudah ditipu saat pertama lihat. Saya tidak bermaksud ikut campur. Saya hanya ingin mengingatkan Anda, mengapa Anda berpura-pura simpati. Presiden Muda Meng, dia adalah seorang. Dia tidak suka wanita. Aku tahu itu. Aku bahkan tidak peduli. Apa, Anda masih ingin ikut campur? Ya Tuhan. Baiklah. Kalian luar biasa. Jadi Presiden Muda Meng. Selama bertahun-tahun, meskipun Yonsi telah menjadikan bisnis nomor 1, tapi keuntungan kita tidak pernah naik. Kenapa? Pemilihan produknya terlalu ketat. Pelanggan puas. Tapi kamu dan saya sama-sama tahu dengan jelas. Jika ini terus berlanjut, sepanjang tahun, kita praktis bekerja tanpa hasil. Tepat sekali. Jadi Anda seharusnya semakin memecatnya. Jika saya memekatnya, dia yang membawa klien. Saya hanya bisa melemahkan pengaruhnya. Dan bagaimana denganmu? Saya akhirnya berhasil mengangkatmu. Tapi kamu mencoba menjadi pintar dan menciptakan masalah baru bagiku. Ini hanya rekaman, bukan? Apa yang bisa dilakukannya pada saya jika Anda tidak mengejar? Kalau begitu, bukankah tidak akan terjadi apa-apa? Aku tidak mengejarmu, tapi asisten kecil itu tidak akan melepaskannya. Hei Presiden Zhang, Presiden Zhang. Saya punya cara untuk menyingkirkan asisten itu. Cara apa? Presiden Muda Meng,
dan asistennya. The film was Apa kamu yakin? translated Sangat and yakin. narrated by M. Dan Media. saya yakin bahwa Ketua Grup Chow Cheng, yang merupakan ayah dari Presiden Muda Meng, pasti tidak tahu tentang ini. Jika ayahnya tahu, apa yang akan terjadi? Kita bisa pakai internet untuk menyebar rumor dan menyebarkan masalah ini ke grup Chow Cheng, ke telinga ketua. Ratu, berhenti membaca. Lihat aku. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Akting palsu ini tidak bisa menjadi kenyataan. Satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Kamu, orang yang tidak berpendidikan, bagaimana bisa kamu penuh dengan sikap cendekiawan? Siapa bilang aku tidak membaca? Belajar dalam 1 menit. Cara menulis esai pendek nilai tinggi. Buku bagus yang akan membuatmu dan keluargamu mendapat manfaat seumur hidup. Aku percaya. Dewa Takdir sedang diam-diam mengetuk pintu hatimu. Berhentilah bersikap sentimental. Pergi buka pintunya. Baiklah. Kamu sudah tinggal di tempatnya. Jangan khawatir. Saat kita menikah nanti, kami akan mengirimkan undangan padamu. Yunsi, apa kamu tidak terlalu santai? Apa urusanmu dengan apa yang kulakukan? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku selalu membantumu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kenapa kamu sama sekali tak hargai masa lalu kita? Bagaimana tepatnya aku telah menyinggungmu? Antara kau dan aku, sejak awal, tak ada hubungan masa lalu. Ini baru saja, sedikit lebih dari 10 hari sejak kita bertemu. Lagi pula, saya pada dasarnya seseorang yang minim emosi. Ini sangat membosankan. Jadi, Anda harus pergi. Yunsi, aku tahu kamu telah disakiti, dan kamu kesal. Jadi semua yang kamu katakan itu karena marah, bukan begitu? Ini bukan urusanmu. Baiklah. Aku akan membuktikan ketulusanku dengan tindakanku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lupakan posisimu. Kamu tidak berhak hadir di rapat hari ini. Minggir. Kamu benar-benar tidak tahu malu, Yunsi. Saya ulangi, minggir. Semuanya, kemarilah dan lihat. Yunsi sedang diselidiki oleh Biro Audit. Dia tetap berani hadir di rapat perusahaan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang mengelola sebelumnya. Mungkin dia salah jalan. Meskipun begitu, kamu tetap harus mengikuti aturan dan peraturan. Apakah kamu mematuhi aturan perusahaan? Sebagai kertas bekas, apa kamu tidak punya malu? Apakah Anda sudah cukup bicara? Bagaimana kamu bisa berdiri di sini? Jika saya jati kamu, saya pasti sudah bunuh diri karena malu. Kalau begitu, silakan saja hancur. Saya tidak menghentikan Anda. Jangan kira kamu bisa berbuat sesuka hati, hanya karena kamu senior. Keluar, Yunsi. Anda sama sekali tak layak hadir rapat ini. Jadi, apakah ada pertemuan atau tidak? Terserah Anda. Tidak persis. Kalau begitu, diamlah. Mana keamanan? Usir dia dari sini. Beraninya kamu. Yunsi adalah tamuku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Asisten muda ini adalah teman baik Tuan Muda Meng. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Lain. Kalian berdua, mulai sekarang, kalian akan mengikutiku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tebak. Bos, dia sepertinya mengancam kita. Dengan aku di sini, jangan panik. Bos, kaki Anda sepertinya gemetar. Jangan bicara. Bos, aku dulu sering nongkrong di desa Mang. Aku bahkan belum bicara. Mengkingyang. Seperti kata pepatah, seorang pria bicara, bukan bertinju.
Memperbaiki kesalahan seseorang adalah kebajikan terbesar. The film was translated and narrated Jadi kamu by ceramah M. aku Media. sekarang. Bersikaplah lembut. Kamu tahu kenapa tanganmu begini? Aku tahu. Aku seharusnya tidak menggunakan tangan ini untuk memijat Yunsi. Setidaknya kamu punya sedikit kesadaran diri. Apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Apakah kamu tahu? Aku tahu. Satu hal terakhir. Apa yang baru saja terjadi? Gelap dan jalan licin. Penglihatanku tidak bagus. Aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Sangat bagus. Luar biasa. Ayo pergi. Hai. Kamu bilang sekarang, jika saya pergi ke Yunsi untuk memijat bahunya, dia tidak akan kesal padaku kan? Aku menyarankan Anda, hal-hal memalukan seperti itu, sebaiknya kurangi. Bahkan tidak itu. Lalu saya harus apa sebenarnya? Tunggu. Tunggu. Pada saat proyek ini selesai, hari itu sudah lama berlalu. Tidak mungkin. Sangat mungkin. Saat ini, dia bahkan tidak mau menatap mataku. Biarkan aku memberitahu Anda, pemburu terbaik biasanya muncul dalam bentuk mangsa. Kenapa aku merasa Lu Bufan persis seperti yang kau bicarakan, pemburu terbaik. Anda? Apa yang terjadi pada Anda, Lu Bufan? Ceritanya panjang. Anda perlu pergi ke rumah sakit dan istirahat. Mengapa Anda masih datang bekerja? Jika aku tidak masuk kerja bulan ini, bonus kehadiran penuh akan hilang. Anda masih memikirkan bonus kehadiran penuh. Saya benar-benar bisu. Mau kemana? Saya akan mencari Jiang Xiaoye. Jangan pergi. Aku hanya mengalami beberapa patah tulang. Ditambah gegar otak. Dan tulang leher terkilir. Tidak ada yang lain. Aku benar-benar meremehkan Lu Bufan ini. Anda tidak melakukan ini kan? Aku tidak memukulnya sekeras itu. Yunsi, kau pergi. Aku akan membantumu mengurus Lu Bufan. Hei Yunsi, mau kemana, Yunsi? Yunsi, jangan pergi. Lu Bufan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah seperti ini. Apa yang bisa kulakukan dalam hidupku? Hari pertamaku bekerja. Aku bertemu yang legendaris. Perundungan di tempat kerja. Aku hanya ingin bekerja dengan benar. Apakah itu begitu sulit? Jangan begitu padaku. Aku sudah seperti ini. Mengapa aku harus bertele-tele denganmu? Ya Tuhan, ya Tuhan. Dosa apa yang telah kuperbuat? Siapa yang kusinggung? Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka kita akan berakhir seperti ini. Tidak ada perselisihan, tidak ada keselarasan. Sebenarnya, aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku hanya mengalami nasib buruk sejak kecil. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku dibesarkan oleh kakak nenekku. Dan kemudian, kakak nenekku juga The film meninggalkanku was satu persatu. translated and narrated by M. Media. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, aku hanya sendirian. Intinya, pekerjaan yang menghasilkan uang. Orang-orang terpelajar. Aku bilang Lu Bufan berhasil malam itu, tapi kemudian mengkhianatiku. Jeti itu adalah sandiwara yang menjadi kenyataan.
Anda menghasilkan uang dengan baik. Nanti, saya akan kenalkan Anda pada seorang pacar dengan gelar tinggi. Benarkah? Benarkah? Saya terlihat seperti pembohong. Yunsi, ada apa? Dokter, dokter. Kau sudah bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Mengapa Anda bangun dari tempat tidur? Cepat kembali ke tempat tidur. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ini hanya luka ringan. Dokter baru saja melakukan pemeriksaan seluruh tubuhmu. Hasilnya belum keluar. Anda membesar-besarkan masalah kan? Lihat, saya baik-baik saja. Yunsi kan? Ya, saya. Anak muda, sekeras apapun kamu bekerja, saat hamil, Anda tetap perlu lebih memperhatikan istirahat. Oksigen darah rendah karena kelelahan. Ini bukan masalah serius. Dia hamil. Ya, selamat. Anda akan menjadi seorang ayah. Yunsi hamil anak lu, Bufan. Langit benar-benar membantuku. Hamil. Saya benar-benar hamil. Bagaimana mungkin saya hamil? Yunsi, kau baik-baik saja. Situasi pasangan Anda cukup istimewa. Dia tidak. Aku baik. Dokter, tolong beritahu kami, secara umum, relatif sulit untuk hamil jika terjadi keguguran. Anda mungkin tidak bisa hamil lagi di masa depan. Tolong lebih perhatikan. Terima kasih, dokter. Anak itu tidak mungkin. Mungkinkah itu milik Mang Qingyang? Jangan khawatir. Jika dia tidak menginginkan anak ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Saya tidak khawatir tentang itu. Saya tidak menginginkan anak ini. Kenapa? Dokter bilang, nanti akan sulit bagimu hamil lagi. Saya benar-benar tidak menginginkan anak ini. Saya membencinya. Anak itu bahkan belum lahir. Kenapa kau membencinya? Kau membenci Mang Qingyang. Ya, saya membencinya. Itu tidak masuk akal. Dia sangat kaya. Jika kau punya anaknya, kau tidak perlu bekerja lagi. Lagi pula, menurutku dia cukup baik padamu juga. Dia orang baik. Tidak. Bagaimana mungkin? Benar sekali. Masalah ini telah membebani pikiran saya. Terlalu menyesakan. Setiap kali saya melihat wajahnya, saya merasa mual. Anda bilang Anda tidak beruntung kan? Sejujurnya, saya lebih apes daripada Anda. Saya sangat membenci Jiang Xiaoye. Maafkan aku, Yunsi. Semua ini salahku. Aku hanya tergila-gila saat itu, setelah melihat fotomu. Jangan katakan itu. Meskipun dia tidak datang kepada Anda, dia akan menemukan orang lain. Jangan bicarakan ini. The film was translated Apa yang akan kau and lakukan sekarang? narrated by M Media. Saya tidak tahu. Kau tak boleh menggugurkan bayi ini. Tapi, Tapi apa? Aku bersedia menjadi ayah anak ini. Aku akan besarkan dia bersamamu. Jangan khawatir, aku akan anggap dia seperti darah dagingku sendiri. Jika Anda benar-benar ingin pergi, pergilah. Setiap hari, seolah Anda kehilangan jiwa. Siapa bilang aku ingin pergi? Aku hanya tidak mengerti. Yunsi, sangat baik pada orang seperti Lu Bufan. Mengapa dia secara khusus membenciku? Ini semua adalah tipuan wanita. Kak, Anda tak boleh mudah tertipu penampilan. Biar ku beritahu. Jangan selalu di sini. Berpura-pura tahu apa yang tidak kau tahu. Aku juga belum pernah melihatmu membawa pacar pulang. Kau selalu hanya bicara teori di sini. Tuan Muda Meng, ada hal yang ingin saya laporkan. Aku sibuk, tidak ada waktu untukmu. Lulin, kamu keluar dulu. Saya ada sesuatu untuk dilaporkan kepada Tuan Muda Meng. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan terlalu misterius di sini. Kita harus membicarakan masalah ini secara pribadi. Tidak pantas jika ada orang lain. Terus. Tuan Muda Meng, saya tahu Anda menyukai Yunsi, tapi wanita itu, Siapa yang kau bicarakan? aku. Saya berbicara tentang Yunsi. Dia sama sekali tidak layak mendapatkan hati tulus Anda. Bukankah kau sedikit terlalu ikut campur?
Ini antara Yunsi dan aku. Apa hubungannya denganmu? Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Berhentilah bertele-tele. Bicara langsung. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oreo di belakangnya. Sayangnya, saya adalah elang itu. Ini akan menjadi kekerasan. Yonsei, bagaimana kabarmu? Ada apa denganmu? Minggir dari jalanku. Mengkingyang, jangan pikir hanya karena punya uang kotor, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Baiklah. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku dengar kau sakit. Mengapa Anda tidak keluar sebentar? Tidak apa-apa. Dia tidak akan melakukan apapun kepada saya. Anak itu milikku, bukan? Dia benar-benar cepat tahu. Apakah dia memantau saya di mana-mana sepanjang waktu? Kakak, katakan sesuatu. Anak itu milikku, bukan? Seperti yang diharapkan. Apa yang pasti terjadi telah terjadi. Keluarga kaya menghamburkan uang, mempertahankan anak, dan membuang ibu. Plot yang mengerikan, The film melodramatis was seperti itu. translated Itu and benar-benar narrated terjadi by pada M saya. Media. Pergi ke neraka. Yunsi, katakan sesuatu. Pergi. Anak itu bukan milikmu. Apa sebenarnya yang salah kulakukan? Sehingga kau menghukumku seperti ini. Bahkan untuk orang seperti dia. Bahkan lu Bufan, kau bisa memaafkan. Mengapa kau tidak bisa memaafkanku? Apa yang salah kulakukan? Mengapa kau sangat membenciku? Aku perlu alasan membenci kamu. Tidak mungkin. Kau pasti berpikir, kau terlalu tua, bahwa kau tidak cukup baik untukku. Apakah itu kurangnya kepercayaan diri? Bagaimana kamu bisa begitu narsis? Ini benar-benar bukan narsisme. Dari kecil hingga dewasa. Begitulah aku. Di luar negeri, gadis muda manapun yang melihatku akan tergila-gila padaku. Tapi hanya kau. Gadis-gadis muda tergila-gila padamu. Pada saat seperti ini, apakah ada gunanya aku pamer padamu tentang hal-hal ini? Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya padamu. Pria normal punya kebutuhan. Kenapa kamu belum punya pacar? Kakak. Apakah kau ingin mendengar? Bicaralah. Sebenarnya, aku sebenarnya takut sakit. Buatlah alasan. Teruslah mengarang. Kamu anggap aku anak 3 tahun. Benarkah? Ayahku mengajariku sejak kecil bahwa meskipun aku laki-laki, aku harus jaga integritas dan kemurnianku, terutama mengenai kesehatan fisiologis. Tubuhku hancur. Hidup ini akan hancur. Sudah berakhir. Jika anak ini tidak digugurkan, hidupku akan dianggap tidak bisa lepas dari telapak tangan Buddha. Baiklah, saya tak mau dengar kamu bilang begitu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Kembalilah. Yunsi. Jangan berbohong padaku lagi. Anak ini milikku. Apakah anak ini milikmu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang ada di perutku. Kalau begitu itu milikku. Jika kamu ingin punya anak, pergilah punya anak sendiri. Berhentilah bercanda. Apakah itu baik-baik saja? Di gudang hari ini, batch pertama barang sedang dikirim. Seseorang perlu mengawasinya. Kamu sebaiknya kembali. Jangan menunda-nunda. Apakah pekerjaan ini masih penting? Jika kamu bersikeras tentang ini, jadi kami harus mengakhiri kontrak. Kau sudah hamil. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tetap akan mengakhiri kontrak. Meng Qingyang, kamu. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Muda Meng ingin saya bertamu Anda. Ini adalah berkah besar. Bahkan jika dia tidak memerintahkan saya akan tetap merawat Anda dengan baik. Jangan khawatir. Apa urusanmu? Keluar. Yunsi, dokter mengatakan bahwa selama kehamilan, Anda tidak boleh marah. Saya tahu Anda memiliki temperamen buruk, tapi demi bayi di perut Anda. Mari kita coba mengendalikan diri sedikit. Jangan kira saya tidak tahu.
Kamu sengaja mencoba memprovokasi saya. Bagaimana mungkin? Keberuntungan Anda akan segera datang. Jadi jangan terpaku pada pikiran negatif. Pikirkan saja. Dengan latar belakang keluarga Meng, mana mungkin dia bersikap buruk pada Anda? Saya menyarankan Anda untuk membuka hati Anda. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Tolong berhenti membuatku jijik, baiklah. Kembalilah dan beritahu Tuan Muda Meng bahwa dalam hidup ini, saya tidak akan menemuinya lagi. Lulin. Di mana Yunsi? Sudah waktunya untuk melepaskan. Dia sama sekali bukan milik Anda. Apa yang kau bicarakan? Saya lama berunding dengannya dan menasihatinya untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Anak ini, dia bilang dia harus menggugurkannya. Ini bukti dia tak mencintai Anda. Jika dia menggugurkan anak ini, bukankah itu akan membuktikan bahwa aku tidak pernah benar-benar memilikinya? The film Anda was hanyalah hubungan translated satu malam. and narrated Kalian by memang tak M pernah saling Media. punya. Anda terlalu banyak berpikir. Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Tuan Muda Meng, Yunsi ini sudah mengundurkan diri. Kita harus segera mengadakan rapat untuk membahas masalah tindak lanjut. Lu Bufan, saya baru saja akan bertanya padamu. Luka Anda, bagaimana bisa sembuh begitu cepat? Aku baru mau bilang soal ini. Apa maksudmu? Aku bukan orang baik. Tapi aku juga bukan orang jahat. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sejujurnya, luka-luka di tubuhku ini sebenarnya dari Meng Qingyang. Dia mencari sekelompok orang untuk memukuliku. Aku sendirian, menghadapi lebih dari selusin dari mereka. Itulah mengapa aku terluka. Kenapa saya merasa seperti kamu sudah melenceng dari topik? Apakah kamu pamer bahwa kekuatan tempurmu luar biasa? Coba posisikan dirimu di posisi mereka. Sebenarnya, Meng Qingyang tidak seburuk itu. Dia benar-benar jahat. Aku tidak seberuntung itu. Kenapa kamu membela dia? Aku hanya khawatir. Kau akan... Tapi saya tidak seberuntung itu. Tidak ada di antara kita yang beruntung. Mungkin dua hal negatif menghasilkan hal positif. Pria itu, Meng Qingyang, dia tidak akan tidak datangkan. Tidak, dia tidak akan. Ini urusan keluarga mereka sendiri. Kita akhirnya menunggu hari ini. Akhirnya, tidak lagi. Terikat oleh wanita itu. Saya muak beberapa tahun terakhir. Anda benar, modal harus mengejar keuntungan. Kita tidak menjalankan amal. Permisi, semuanya. Tuan Mudaman, silakan duduk. Begini. Yunsi telah mengundurkan diri. Jadi, perlu tanda tangan kembali kontrak ini. Periksa dulu, kalau baiklah, silakan tanda tangan. Baiklah. Mulai sekarang, eksekusi. Semua akan diurus Jiang Xiaoye. Kemampuan Jiang Xiaoye tidak masalah, dan dia sangat berpengalaman. Serahkan saja padanya, aku yakin. Lulin, bagaimana menurutmu? Menandatangani kontrak ini, berarti dengan Yunsi, tidak akan ada lagi hubungan. Tanda tangani saja, oh sama saja. Mereka semua dari perusahaan yang sama. Kesalahan jadi tanggung jawab mereka. Ayah, mengapa kau di sini? Jika saya absen, Anda akan lepas kendali. Ayah, mengapa kau memarahiku? Anda yang tidak tahu tempat Anda. Apa yang Anda pelajari di luar negeri agar bisa merusak reputasi keluarga Meng. Ketul, Tuan Muda Meng. Apa kesalahannya? Jika Anda tidak bicara, saya hampir melupakan Anda. Ayah, Lulin bukan anakmu. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, kau seharusnya tidak memarahinya. Anda masih membela dia. Apakah Anda tidak punya malu? Lihat apa yang telah Anda lakukan. Sekarang rumor beredar di mana-mana. Saya cuma ingin tahu apakah itu benar. Rumor. Rumor apa? The film was translated and narrated by M Media. Sudah selesai. Ini tentang mereka berdua.
Lihat kekacauan yang Anda buat. Aku tak tahu cerita ini akan meledak. Anda, Putra mahkota grup Chao Chen. Dan asistennya Lulin. Berita melodramatis macam apa ini? Jelas, seseorang mencoba mencelakaiku. saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda? Jangan bohongi saya. Ayah. Ayah bodoh. Ayah juga percaya berita semacam ini. Kalau begitu saya tanya Anda. Selama bertahun-tahun, mengapa Anda belum menemukan pacar? Saya menyuruh Anda menikahi Qiao Ye. Anda kabur dari pernikahan, datang ke sini bilang mau bangun karir. Tapi malam, Anda telah menyebabkan situasi yang tidak masuk akal seperti ini. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini padamu? Lulin, katakan beberapa patah kata. Ketua, Anda salah mengerti soal Tuan Muda Meng. Kami tidak. Lalu rumor-rumor di internet itu, bagaimana bisa dipercaya? Diam, tidak ada asap tanpa api di dunia ini. Mengenai masalah ini, Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya belum sempat memperkenalkan diri. Anda pasti Ketua Grup Chao Chen. Bapak Mang Heping, benar. Itu saya. Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya, sungguh, suatu kehormatan bisa bertemu Anda hari ini. Suatu kehormatan besar. Nama keluarga saya Shao. Di mana Yunsi? Saya ingin menemuinya. Yunsi, dia sudah mengundurkan diri karena kesalahan. Mengundurkan diri. Halo, Presiden Meng. Nama saya Jing Xiaoyi. Saya bilang, saya ingin bertemu Yunsi. Sungguh disayangkan. Adapun Yunsi, dia bahkan belum menikah. Dan dia hamil dengan seorang pria. Perusahaan tak bisa biarkan orang seperti itu merusak reputasi kami. Jati wanita itu sudah dipecat. Dasar bajingan, bersihkan mulutmu sebelum bicara. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu Yunsi. Kalian semua justru melindunginya. Bukankah kalian semua tidur dengannya? Ada orang sepertimu di dunia ini. Kau abaikan bisnis tiap hari. Terus-menerus ikut campur urusan orang lain. Selalu berpikir untuk menjebak orang lain. Apakah Anda punya hak untuk menceramahi saya? Aku tidak sepertimu. Aku tahu salahku dan bisa benahi. Jiang Xiaoye, saya awalnya bermaksud menunggu sampai investigasi selesai. Lalu selesaikan semua urusan, lama dan baru, denganmu. Tapi kamu tak akan sempat bernapas. Kamu tidak memberiku apa-apa. Kamu terus-menerus membuatku kesulitan. Aku hampir mati kedinginan gara-gara kamu. Saya sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan. Yunji, apakah kau masih mengingatku? Iya, saya ingat. Kenapa kamu di sini? Ikan hitam batch itu siap dikirim, bukan? Kami benar-benar cukup cemas. Saya minta maaf, Presiden Mang. Ikan gabus gagal inspeksi. Tidak bisa dikirim. Saya dengar, mereka telah 10 hari dipelihara di air jernih. Mereka harus dipelihara 15 hari penuh. Antibiotik dalam tubuh mereka. Baru bisa dimetabolisme sepenuhnya. Kalau tidak, akibatnya parah. 5 atau 6 hari tidak terlalu berbeda. Kami tidak akan mempermasalahkannya. Ini adalah sesuatu yang akan dimakan orang. Kau kira aku takut kau minta tanggung jawab? Jika Anda tidak mengirim sekarang, itu akan menjadi pelanggaran kontrak. Saya siapkan denda untuk pelanggaran kontrak. Saya minta maaf, Presiden Mang. Tidak memenuhi standar, tidak bisa dikirim. Saat itu, wanita muda inilah yang sungguh memberiku pelajaran berat. Bahkan sekarang, memikirkannya, saya masih merasa malu. Jika itu orang lain, mereka pasti kirim barang lebih awal tanpa ragu. Tapi dia tidak. Aku dipaksa menunggu selama 15 hari. Baru setelah dicek lagi, dia kirim barangnya. Sejak transaksi itu selesai, saya merasa sangat tenang. Yunsi, kau adalah ziarahku menuju masa depan, pasangan abadiku. Wajar dia bersikeras kerjasama dengan Yunsi. Jadi begitu yang terjadi. Ayah. Yunsi juga mengandung anakku. Dia sekarang adalah anggota keluarga Meng. Benarkah? Sepanjang hidupmu, kau hanya melakukan satu hal yang benar. Apa sih yang terjadi antara kamu dan Lulin? Yunsi, apa yang kau pikirkan? Mengkingyang, kamu wajib memberi penjelasan jelas hari ini. Jika kau berani menipu Yunsi, lihat saja The film kalau was aku tidak translated MUKLMO. and narrated by Aku bersumpah Media. demi Tuhan. Aku suka wanita. Aku mengerti. Yunsi, kau sudah melihatnya sejak lama. Rumor daring. Dan mempercayainya sebagai kebenaran.
Itu alasan kau benci dan menolakku. Kamu tidak berpikir bahwa, begitu saja, saya akan percaya apa yang kamu katakan kan? Yunsi, kau memang telah disesatkan. Aku bukan orang seperti itu. Tolong percayalah padaku. Lulin, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jangan takut, bahkan jika itu benar. Kita semua bisa menerimanya. Tapi kamu terus menyangkalnya. Dan selalu menipu agar menikah dan punya anak. Ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Yunsi, apa yang kau katakan? Di depan banyak orang seperti ini. Terlihat sangat buruk. Apa yang harus saya berikan padamu? Muka. Lulin. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Saya ada urusan. Saya keluar sebentar dulu. Tunggu, biarkan saya berbicara untukmu, Lulin. Meng Qingyang, dia sendiri yang memberitahuku. 2 orang adalah teman semacam itu. Dan berkata bahwa kalian berdua tertarik pada gen saya. Selama saya bersedia, kamu siap keluarkan banyak uang agar saya mengandung anak untukmu. Lulin. Semua kata-kata ini diucapkan olehmu. Saya minta maaf. Saya takut Qiaoyi akan terlalu sedih. Dia sudah mengejarmu bertahun-tahun. Jika kau benar-benar bersama Yunsi. Diam. Saat aku kabur dari pernikahanku waktu itu, kau adalah yang pertama mendukungku. Mengapa kamu tampak tidak khawatir? Perasaan Qiaoyi saat itu. Jadi, kamu yang menghasutku selama ini. Untung saja aku sudah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Saya mengerti sekarang. Xiaoyang, apakah kau mengatakan kau tidak bersalah? Apakah otakmu seperti babi? Kau tidak menyadari apapun selama bertahun-tahun. Ayah, Yunsi, aku minta maaf. Aku meminta maaf padamu atas nama putra yang tidak berguna ini. Aku bukan di sini untuk terima maaf. Bapak Xiao, saya seharusnya tidak mengundurkan diri. Saya ingin terus bekerja di perusahaan. Itu suatu keharusan. Dengan klaim besar seperti Ketua Man mendukung kita. Kau bisa bekerja selama yang kau mau. Jiang Xiaoyi. Mulai sekarang. Kau dipecat. Anda munafik, Xiao. Anda membuat saya melakukan hal-hal ini. Jiang Xiaoyi. Aku beri kamu kesempatan adil untuk kerjasama. Itu salahmu sendiri karena tidak berguna. Siapa yang kau salahkan karena mengacaukannya? Siapa Yunsi? Saya. Kami telah meninjau data 3 tahun terakhir dari semua data dan tidak menemukan data dengan masalah pemalsuan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kesalahan informasi ini. Bagaimana itu mungkin? 3 tahun data, tidak ada satupun kesalahan. Apakah Anda meragukan kemampuan kerja kami? Atau menuduh kami transaksi gelap? Apakah Anda melindunginya? Ini tidak masuk akal. Xiao Xueyun, Jiang Xiaoyi, kalian berdua, kalian dicurigai memasukkan bukti dan menuduh orang lain secara tidak benar. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan ini. Ayo pergi. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Ini pertama kalinya aku melihat seorang bos menggali kuburannya sendiri. Dunia orang kaya sepertimu, aku benar-benar tidak mengerti. Berapa banyak yang cukup untuk didapatkan? Yunsi, apa sih yang terjadi antara kau dan Lu Bufan? Bagaimana kau bisa bersama seseorang seperti dia? Ada apa dengannya? Dia tidak mencuri atau merampok apapun. Apakah dia mengganggumu? Yunsi, nanti saya akan memberimu kartu. Ada beberapa ratus juta di dalamnya. Saya tidak begitu ingat jumlah pastinya. Belanjakan sesukamu. Belanjakan dengan boros. Cucu keluarga Mang kami. Dia harus aman saat masih dalam kandungan. Apakah Anda mencoba membelinya? Saya tidak bisa menerima uang ini. Yunsi, apa yang kau pikirkan? Pembelian apa? Itu semua karena asisten Anda, Lulin. Yunsi ketakutan. Aku minta maaf, Yunsi. Ini semua salahku karena buta. Sekitarku dipenuhi pembuat oner tersembunyi dan tak menemukan mereka bertahun-tahun, menyebabkan begitu banyak kesalahpahaman di antara kita berdua. Yunsi, anakku. Dia masih perjaka. Dia belum pernah punya pacar. Kau tidak akan rugi mengambilnya. Bagaimana kalau ini? Anda jadikan Lu Bufan sebagai asisten Anda. Kalau begitu, saya pertimbangkan terima Anda. Mengapa aku harus mencari keuntungan untuknya? Apa? Anda tidak mau? Baiklah, baiklah, tidak masalah. Terserah apa katamu. Baiklah, gajinya 5 kali lebih tinggi dari Lulin.
Tidak masalah.